Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Tio Dwi Akbar ST sebagai pembimbing RPK dan Sensei Yusi Ramawati SPD selaku pendamping gugus dan instruktur webinar. Sebelum webinar kelompok 4 dimulai, saya ingin mengingatkan kepada audien untuk menyalakan kamera jika tidak ada kendala saat di sesi tanya jawab. Jika ada yang mengajukan pertanyaan, bisa chat atau nyalakan mic. Perkenalkan, saya Meja sebagai host di kelompok 4. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan topik webinar yang bertemakan adab dan karakter yang akan dijelaskan oleh moderator kami, Sandiaga Ramadan Harun, dan peserta kami, Faliska Putri Najwa Ramadhani dari kelompok 4. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kami, Sandiaga Ramadan Harun. Tema webinar akan disampaikan oleh saudari peserta yaitu Faliska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara Aga sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir di acara webinar pada kali ini. Di sini saya izin mempresentasikan tentang materi adab dan karakter. Yang pertama, ada pengertian dari adab dan karakter. Adab merupakan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada tata krama, etika, sopan santun, dan perilaku yang baik. Adab melibatkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adab ini mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah, pergaulan, maupun dalam berinteraksi sesama manusia. Adab ini juga mencakup tata cara berbicara, berpakaian, makan, minum, tidur, dan melakukan segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adab merupakan cerminan dari ajaran agama Islam yang mengajarkan mengajarkan umatnya untuk hidup dengan penuh kesadaran, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan kepada Tuhan. Selanjutnya ada pengertian dari karakter atau akhlak. Kepribadian watak serta sifat yang dimiliki oleh seseorang individu dan mengarahkan pada kebiasaan maupun keyakinan individu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Karakter ini berasal dari kata Yunani yang berarti tujuan atau menandai dan memfokuskan. Jika orang mempunyai sifat yang tidak jujur, rakus, kejam, dan perilaku jelek lainnya, dikatakan orang-orang yang berkarakter jelek. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang mempunyai perilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan orang yang berkarakter mulia. Selanjutnya ada adab dan karakter. Banyak sekali dalil di dalam Al-Quran yang menekankan betapa pentingnya adab dalam kehidupan kita seorang muslim. Salah satu dalil yang terkenal adalah di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Di ayat itu menegaskan kepada kita betapa pentingnya menjaga sikap saling menghormati dan tidak merendahkan orang lain. Adab ini mengajarkan kita untuk tidak mengolok-olok atau mencela orang lain karena setiap individu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selanjutnya ada dalil tentang karakter atau akhlak. Di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil yang menjelaskan tentang karakter atau akhlak. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya ada contoh adab di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada adab bekerja. Adab bekerja ini ada banyak. Pertama ada niat keluar bekerja dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila seorang lelaki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maka nafkah itu sama dengan pahala atau sedekah. Yang kedua ada kerja tanpa lupakan ibadah lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tutup kemiskinanmu. Jika engkau mengerjakannya, maka aku penuhi dadamu dengan kesibukan, tetapi aku tidak menutup kemiskinanmu. Yang selanjutnya ada adab tidur.
Disunahkan kepada kita semua umat muslim untuk membaca 3 qul sebelum tidur, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Dan disarankan kepada kita semua umat muslim untuk berwudu sebelum tidur dan berbaring menghadap kanan atau berbaring di atas rusuk kanan. Yang selanjutnya ada adab masuk masjid. Sebelum masuk masjid, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum masuk masjid. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang kamu memasuki masjid, maka hendaklah ia berkata, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar, hendaklah ia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memohon demikian rahmatmu. Selanjutnya, ada membersihkan diri daripada bau-bau busuk. Adab yang selanjutnya yaitu adalah adab dalam berpakaian. Pakaian yang menutup aurat dan bersederhanalah dalam berpakaian. Selanjutnya ada adab berbicara, tidak mengumpat dan mengutuk ketika bercakap. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian saling mendengki dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling berkata-kata keji, dan janganlah kalian saling menghindari, dan janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Selanjutnya ada contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sabar. Contoh sifat sabar yang pertama adalah tidak bersedih berlama-lama. Contoh dari tidak bersedih lama-lama yaitu pasti setiap orang akan ditimpa musibah atau akan diberi kesedihan, tetapi orang yang bersabar tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan itu lama-lama, tetapi orang yang tidak sabar akan berlarut dalam kesedihan itu lama-lama dan sehingga menjadi dirinya merasa tertekan sepanjang hari. Belajar dari kegagalan, orang yang sabar pasti akan belajar dari kegagalan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu adalah sikap sopan santun. Banyak sekali sifat sopan santun yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, tapi contohnya adalah sopan santun kepada orang tua saat di rumah. Contohnya adalah tidak membantah orang tua jika berbeda pendapat, melainkan mengajak diskusi. Selanjutnya ada hikmah berakhlak dan beradab. 1. Kunci kejayaan dunia akhirat. 2. Menjadikan seluruh hidup kita dalam keridhaan Allah. Ketiga, menunjukkan Allah merupakan tapak dalam membentukkan muslim. Yang keempat, membedakan kita dengan orang yang beriman. Kesimpulan, akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dengan akhlak, ini merupakan hal yang paling terpenting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia. Dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari saya alihkan lagi kepada moderator. Silakan saudara Aga. Oke, terima kasih Felicia. Terima kasih kepada saudari Fazka yang telah mempresentasikan tema adab dan karakter. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau feedback. Silakan bagi teman-teman atau bapak ibu guru yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan dengan menyalakan mic. Ada yang ingin bertanya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan DP dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kejujuran dianggap sebagai salah satu karakter yang penting? Terima kasih. Oke. Mengapa kejujuran dianggap sebagai karakter yang penting? Boleh dijawab oleh presenter kita. Sebagai aset yang penting yang harus dimiliki orang untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Orang-orang yang jujur dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, membangun kepercayaan dan mencapai kesuksesan yang lebih tinggi di dalam hidup. Kebenaran adalah kunci untuk mencapai banyak hal di dalam hidup. Oke, jawabannya bisa diterima. Tadi siapa namanya?
Maaf, saya ingin mengajukan pertanyaan. Boleh. Saya Fatila dari kelompok 5. Izinkan saya bertanya. Bagaimana cara kita untuk tetap menjadi orang baik walaupun sering dijahati atau dikhianati? Terima kasih. Bagaimana cara? Kita untuk tetap menjadi orang baik walaupun sering dijahati atau dikhianati. Terima kasih. Oke, boleh dijawab sama Sekarang, bagaimana cara kita menjadi orang baik walaupun kita sering disangka sering dijahati? Yang pertama, selalu puji diri sendiri. Yang kedua ada jangan membuat alasan. Yang ketiga, ya, terima kasih. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, oke, kalau ada yang mau bertanya lagi, terima kasih atas respon dan pertanyaan dari teman-teman dan juga Bapak Ibu guru. Terima kasih juga kepada rekan presenter saya yang sudah menjawab pertanyaan. Kesimpulan dari tema webinar ini adalah kita sebagai generasi muda wajib menjaga adat dan karakter dengan baik agar dapat menjadi generasi yang tangguh, beretika, dan juga memiliki social responsibility yang tinggi untuk memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia. Baiklah, saya kembalikan kepada host untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih Angga. Terima kasih kepada semua yang telah bergabung dalam webinar kami hari ini. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.